Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maula Fakih dari kelas 9 Sekolah Indonesia Kairo yang pada kesempatan kali ini akan mewawancarai salah satu wali murid Sekolah Indonesia Kairo pada acara Sapa Ramadan tahun 1440 Hijriah atau 2023 Masehi. Nah, di samping saya sekarang ada salah satu wali murid Sekolah Indonesia Kairo, yaitu Bapak Muhammad Hafid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nak Maula. Alhamdulillah. Bagaimana nak Maula, sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Saya di sini bertujuan untuk mau mewawancarai Bapak seputar mungkin pengalaman Bapak di sini dan juga seputar Ramadan kali ini. Oke. Pertanyaan pertama yaitu apa sih profesi Bapak di sini dan bidang apa yang Bapak kerjakan di sini? Terima kasih kesempatan yang baik ini sesuai dengan permintaan atau pertanyaan dari nak Maula bahwa saya di sini berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ya, atau sekarang itu disebut dengan ASN, abdi negara ya. Yang kalau dulu itu kalau orang mengatakan bahwa kita itu mengabdi kepada negara. Jadi kita sebagai PNS ini terikat dengan berbagai aturan ya, baik dari sebelum masuk PNS maupun setelah jadi PNS. Dalam profesi sebagai PNS ini sebenarnya itu sebagai abdi negara ya, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Kalau saya sendiri sebagai PNS di salah satu lembaga negara ya, dan sekarang ini ditugaskan untuk sebagai perwakilan ya atau penugasan di luar negeri di Kairo ini. Kami ini juga mempunyai tanggung jawab ya sebagai PNS dalam penugasan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat atau WNI yang ada di Mesir ini. Di samping kami sebagai perwakilan lembaga atau kantor kami di Jakarta dengan counterpart yang ada di Mesir ini, yaitu lembaga keamanan yang ada di pemerintahan Mesir ini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu seputar pengalaman Bapak juga, yaitu apa tantangan profesi Bapak selama ini yang Bapak rasakan? Ya, jadi yang namanya semua profesi itu ada tantangan ya. Namun tantangan itu bukan berarti itu kita harus menghindar atau mungkin tidak mengatasi, tapi tantangan itu menjadi salah satu bahwa kita itu akan lebih profesional, akan lebih ahli dalam bidang pekerjaannya. Kalau saya pribadi tantangannya mungkin salah satunya adalah ketika kita menghadapi permasalahan ya di antara lembaga kami atau dengan lembaga yang ditugaskan di sini, yaitu di negara akreditasi ini, di mana tantangan itu di antaranya ketika kita punya kesepakatan bersama, mungkin akan melaksanakan kegiatan bersama, namun bagaimana agar berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun kadang-kadang terkendala dengan kondisi tertentu, baik dari pemerintahan kami sendiri maupun di negara akreditasi, sehingga kadang-kadang ada yang tertunda atau mungkin dibatalkan karena mungkin ada tugas yang mendadak atau mungkin yang lebih urgent daripada
apa yang sudah kita rencanakan itu. Nah, kemudian contoh tantangan lainnya juga ketika kita memberi perlindungan kepada PMI di sini, pekerja migran atau mungkin mahasiswa yang ada di Mesir ini, yang mungkin juga kadang-kadang di luar kemampuan kita. Misalnya seperti ini, contohnya itu ada teman-teman mahasiswa yang seharusnya sebagai kewajiban atau tanggung jawab masing-masing melengkapi dokumen perjalanan atau dokumen ketika teman-teman itu tinggal di negara lain atau negara asing. Nah, di sini kadang-kadang mungkin lupa atau mungkin tidak memperhatikan seperti visa tinggal atau iqamah ini ketika ada razia, ada operasi justisia sehingga mereka ditangkap dan mereka itu dituduh melanggar hukum ya. Nah, kami sebagai warga negara atau sebagai PNS yang melindungi segenap WNI yang ada di sini, kami berjuang untuk melakukan pendekatan kepada otoritas setempat agar segera dibebaskan atau tidak dikenai sanksi yang berat, sehingga kami perlu melakukan negosiasi, berkoordinasi dengan otoritas setempat. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu apa pengalaman yang berkesan bagi Bapak selama ini? Kan Bapak kan juga sering luar negeri, mungkin ya bisa disampaikan. Ya, jadi yang berkesan memang ketika kita melaksanakan penugasan pertama kali ya, kan kita masih banyak bertanya-tanya apa sih sebenarnya tugas yang ada di sana, apa hal-hal yang akan dihadapi ya, apakah itu akan kendala atau mungkin justru hal-hal yang biasa saja. Sehingga di sini kadang-kadang menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan ya, karena berprofesi sebagai penugasan yang mungkin kebetulan saya ASN seperti ANS biasa, namun dijadikan sebagai menjadi diplomat, sehingga kita harus banyak menyesuaikan bagaimana hubungan ya dengan negara setempat, terutama kemudian bagaimana kita menyesuaikan kondisi dengan negara setempat, sehingga kita juga di situ akan mencari peluang ya, bagaimana agar hubungan kami dengan negara yang kami tinggali ini akan lebih baik ke depannya ya. Tentunya harus meningkatkan kerjasama atau ada output yang jelas hasil dari kerjasama dari hubungan bilateral di antara dua lembaga ini, dan terutama dan yang lebih luas pemerintah kita ya, negara Indonesia dengan negara Mesir ini. Kemudian juga ada sesuatu yang memang istilahnya menjadi kami itu perlu segera menyesuaikan itu, terutama ketika kita mendapat tugas mendadak dari pemerintah pusat atau lembaga di Jakarta agar segera dikerjakan ya. Namun kadang-kadang di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita perlu harus punya inovasi ya. Kemudian kita juga perlu membangun koneksitas atau hubungan baik dengan seluruh jaringan atau dengan jawatan yang ada di sini, yang ada di negara kami bertugas ini, sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang perlu kita atasi bersama bisa diselesaikan dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, tadi kan pertanyaannya seputar profesi Bapak. Selanjutnya ada seputar tentang pengalaman di bulan Ramadan. Yaitu apa sih pengalaman Bapak yang bisa diceritakan tentang puasa di luar negeri? Apakah berbeda dengan Indonesia atau mungkin sama saja? Baik, jadi untuk pengalaman melaksanakan ibadah Ramadan atau berpuasa di luar negeri itu
sebenarnya nggak jauh beda dengan di negara kita ya. Memang di masing-masing negara itu berbeda-beda. Mungkin di wilayah Timur Tengah itu ketika kita puasa di musim panas itu akan uh, kondisi alam yang berbeda itu tuh akan membawa bagi kita itu di kondisi tubuh yang berbeda juga. Misalnya musim panas itu kan panjang waktunya. Jadi berpuasa itu kalau di Indonesia kan rata-rata sekitar 13 jam atau mungkin 12 jam lebih ya. Tapi kalau di situ bisa berpuasa itu rata-rata bisa 17 jam, 18 jam. Nah, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik. Di samping itu juga bedanya musim ya. Kalau kita kan musimnya kan rata-rata itu kan moderat, istilahnya tidak terlalu panas, terlalu dingin. Dan sementara kalau kita di negara-negara Timur Tengah itu waktu pas saya pertama merasakan puasa di Libya itu di salah satu negara Timur Tengah di wilayah Afrika Barat ini ya, tetangga Mesir. Itu di sana juga pas musim panas sehingga kita itu puasa sampai 18 jam lebih atau ini. Nah, ini perlu harus menyiapkan fisik yang ekstra. Ya kalau secara untuk ini sih hampir sama saja ya. Jadi memang karena niat ya dan semangat kita berpuasa itu semuanya akan berjalan dengan baik walaupun dengan cuaca ekstrim atau dengan kondisi waktu yang lebih panjang. Oke, ternyata begitu ya puasa di luar negeri. Banyak tantangannya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya seputar tentang sekolah Indonesia Kairo. Yang pertama ada pertanyaan yaitu mengapa Bapak bisa memilih sekolah Indonesia Kairo sebagai sekolah untuk anak-anak Bapak. Kenapa? Kan di Mesir juga banyak sekolah internasional. Kenapa memilih sekolah Indonesia Kairo? Ya. Jadi kami itu kenapa lebih memilih anak-anak kami itu di tingkatan SMA, SMP atau SD itu memilih sekolah Indonesia ya. Dan di sini kebetulan ada sekolah Indonesia Kairo karena memang di situ Bapak ini sebagai ASN, sebagai PNS itu tahu betul ya bahwa pembangunan karakter ya anak-anak ini harus dipersiapkan dengan matang karena ini adalah calon masa depan bangsa kita ke depan. Bagaimana nasib bangsa kita itu tergantung pada anak-anak kita. Oleh karena itu di Indonesia, sekolah Indonesia itu kan kita dididik dengan karakter, dengan kearifan lokal ya. Dia itu akan memberikan pengetahuan pendidikan itu sesuai dengan kearifan yang ada di negeri kita. Bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau kita misalnya kita memilih dengan sekolah internasional, mungkin ini nggak akan dapat ya karena lebih kepada tujuan pendidikan untuk intelektualnya, tapi kepribadian atau pendidikan budayanya itu beda dengan budaya Indonesia. Kemudian juga keunggulannya di sekolah Indonesia ini ya, di samping kita itu menanamkan nilai-nilai kepribadian bangsa kepada anak-anak saya terutama, juga nanti mereka akan terparti di dalam hatinya dan pikirannya itu ketika mereka sudah mungkin mengenyam di perguruan tinggi, mungkin di luar negeri atau mungkin dimanapun juga, mereka akan merasakan bahwa sesuatu yang pengalaman ketika masa sekolah itu mendapatkan hal-hal yang sangat membangun kepribadian akhlaknya terutama dalam masa depan ketika dewasa itu. Jadi inilah karakter dibentuk dari sedini mungkin dari awal. Jadi bukan ketika sudah dewasa baru dibentuk, itu agak susah. Demikian, Mas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir, itu apa pesan Bapak untuk Sekolah Indonesia Kairo yang mungkin bisa ditingkatkan bagi Bapak untuk
SIC ini ke depannya? Terima kasih. Jadi pesan Bapak itu untuk sekolah Indonesia Cairo itu memang namanya apa sekolah ya perlu ada apa istilahnya inovasi ya, inovasi ketika berkolaborasi antara pendidikan nasional dengan pendidikan internasional. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana kita menyiapkan atau mungkin membentuk apa memberikan pengetahuan kepada anak didik ini agar sekolah kita, sekolah Indonesia ini diakui juga sebagai salah satu sekolah yang menjadikan menjadikan anak-anak ini atau mungkin murid-murid ini menjadi yang lebih berwawasan luas, berwawasan internasional, termasuk pengetahuan yang luas. Ketika kita berhadapan dengan misalnya pelajaran kimia, pelajaran eksakta ya, terutama pengetahuan alam atau mungkin ilmu pasti ini, itu bisa ya, bisa apa istilahnya sejajar dengan international school. Nah, disitulah perlunya bahwa kita tuh bagaimana pendidik ini berinovasi, berkreasi ya. Itu nggak mungkin juga nggak perlu mahal, namun perlu ada kemauan ya, kemauan dari para pendidik di sekolah sehingga hal-hal seperti ini dapat diselaraskan, disetarakan dengan pengetahuan atau kurikulum yang ada di sekolah-sekolah internasional. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga mau kami wawancara pada acara Sapa Ramadan kali ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, bisa kami tanyakan kepada beliau yang sekiranya bisa menjadi motivasi kita dan mungkin menambah wawasan kita sebagai siswa-siswi Sekolah Indonesia Cairo. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.